Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran ilmu falak untuk kelas 9. Kali ini kita akan menghitung atau mulai perhitungan tentang hisab awal waktu asar, ya. Mari kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Langsung saja kita pada perhitungan, kita mulai, kita pusatkan perhatian kita yakni pada buku, ya, yang akan kita pakai untuk menghitung dan kalkulator juga sudah kita siapkan, ya. Monggo langsung saja kita melihat pada buku yang akan kita pakai menghitung waktu asar. Mula-mula biasa kita siapkan yakni adalah langsung saja kita lihat pada pekerjaan kita. Kita mulai dari ardul balad. Kita ambil contoh kota Kudus yang sudah kita kenal. Ardul baladnya atau garis lintangnya adalah 6 derajat 48 dakikoh jim, artinya janubi, ya, atau selatan, ya. Kita ambil contoh tanggal 13 Januari. 13 Januari ini kita tambah 9. Mengapa 9? Kita lihat dalam jadwal Darajatus Syamsi, ya. Januari ini tafawutnya atau patokannya adalah 9 dan bertepatan dengan buruj Jadyu. Maka kita tambah 9. Kembali lagi, 9 tambah 13 sama dengan 22 buruj Jadyu. Maka ini disebut Darajatus Syamsi. Jadyu ini adalah janubi juga. Maka janubi dengan janubi, selatan dengan selatan sama, kita beri tanda muwafiq, ya. Lalu kita cari yang namanya bu'dud darajah. Bu'dud darajah dari mana? Yakni kita ambil dari jadwal sini, jadwal bu'dud darajah. Kalau tadi burujnya adalah jadyu, maka kita lihat pada buruj jadyu di sini, ya. Jadyu ini rumusnya adalah 90 dikurangi Darajatus Syamsi, ya. 90 dikurangi Darajatus Syamsi berarti kita terapkan di sini 90 dikurangi 22, ya, maka hasilnya adalah 68. Ini disebut bu'dud darajah. Kemudian kita mencari almil. Seperti biasa, rumusnya adalah sin b disingkat bu'dud darajah kali sin 23,45 koma atau titik, ya, kalau di kalkulator titik, sama dengan sif sin sama dengan
DMS ya, biasanya kalau belum muncul dikasih DMS. Hasilnya dinamakan al-mail. Kemudian kita tulis lagi ardul balad tadi 6 derajat 48 dakikoh ya, untuk kita kurangkan ya, kita cari selisih al-mail dikurangi ardul balad. Kenapa dikurangi? Karena ini tadi muafik, nah, maka ini dikurangi. Nah, caranya bagaimana? Biasa 21 DMS 39 DMS dikurangi 6 DMS 48 DMS ya, hasilnya jadilah 1451, disebut tamamul ghoyah. Ini disebut tamamul ghoyah. Kemudian angka 90 ini kita kurangi tamamul ghoyah, dikurangi 1451 ini untuk mencari ghoyatul irtifa. Caranya 90 DMS dikurangi 14 DMS 51 DMS ya, hasil sama dengan ya adalah 75 derajat 9 dakikoh. Ini disebut ghoyatul irtifa ya, titik kulminasi atas, bahasa umumnya begitu. Kemudian kita mencari apa itu dil atau bayangan. Jadi matahari itu mencapai ketika tanggal 13 Januari di Kudus ya, matahari itu puncaknya adalah mencapai 75 derajat 9 dakikoh. Nah, ini kita mencari bayangan, dalam bahasa falak disebut dil mabsud di sini. Maka kita harus menggunakan yang namanya komah. Komah ini dalam bahasa umum ya berarti sesuatu yang berdiri tegak. Komahnya di sini disebut bil usbu. Bil usbu ini istilah dalam ilmu falak yang berarti angkanya adalah 12. 12 apa ini? Terserah. Nanti bisa 12 meter, bisa 12 cm atau satuan-satuan yang lain. Ya, pokoknya satuan panjang. Ini angkanya kalau bil usbu itu berarti 12. Maka kita lanjutkan, kita terapkan rumus setelah ada komah, kita mencari dil mabsud ya, bayangan ini. Kita terapkan rumus yaitu apa? Komah dibagi tan ghoyatul irtifa. Saya beri tanda atau kode ya. Dengan rumus begini, komah dibagi tan yaitu ghoyatul irtifa sama dengan, maka hasilnya 3,11 ya. Oke, kita kalau di dalam kalkulator mungkin bisa lebih rinci, jadi kalian bisa menghitungnya. Ghoyatul komahnya 12 DMS dibagi tan 75 DMS 9 DMS sama dengan hasil. Nah, ini ada angka 3 derajat. Ini kalau bisa dijabr atau bulatkan ya, dibulatkan tadi ya, 3 misalnya 10 lebih berapa gitu ya, ini kita bulatkan jadi 3,11. Kemudian ini
tanda plus ini pakem. Pakem itu ya wajib. Jadi setelah kita dapatkan dzil mabsut ini, kita tambahkan dengan koma bil usbu tadi. Jadi 12 DMS ditambah 3 DMS 11 DMS, hasilnya ini jadi 15 derajat 11 dakikoh. Ini disebut dzillul asri atau dzil asar. Dzil asar itu bayangan pada waktu asar. Ini bayangannya, baru bayangannya yang ketahui, belum waktunya, maka harus kita hitung. Setelah kita mengetahui atau mendapatkan bayangannya, kita harus mengetahui dulu yang namanya irtifa asar, irtifa tingginya matahari ketika waktu asar. Bagaimana rumusnya? Yaitu kebalikannya tadi, T koma yang tadi 12 ya kan, dibagi A apa? Dzillul asar sama dengan shift tan sama dengan DMS. Ya, kalau kita praktekkan berarti Q tadi adalah 12 DMS dibagi A dzillul asar dibagi 15 DMS 11 DMS sama dengan shift tan sama dengan DMS. Nah, ini hasilnya sekian, 38 derajat 19 dakikoh ya. Kemudian kita cari jaibu ya. Jaibu ini rumusnya ya, ini belum kita tulis ya. Jaibu ini rumusnya sin irtifa ya, sin irtifa kali 60 ya. Jaibuhu ini sin irtifa kali 60. Sin irtifa, irtifanya mana? Irtifa ini. Yang dimaksud adalah irtifa ul asar ini. Ya, 38 DMS, 19 DMS terus kali 60 sama dengan DMS. Maka ini hasil jadi jaibu. Jaibnya irtifa 37 derajat 12 dakikoh ya. Kemudian kita lanjut untuk mengetahui bu'dul kutur sebagaimana biasa sudah ada di pelajaran lalu, yaitu rumusnya sin ardul balad kali sin mel, atau dibalik juga tidak apa-apa, sin mel kali sin ardul balad sama saja karena perkalian ini bisa dibolak-balik. Sin ardul balad kali sin mel kali 60, hasil bu'dul kutur adalah 2 derajat 37 dakikoh ya. Setelah itu kita lanjut lagi, yaitu jaibuhu tadi kita kurangi. Kenapa dikurangi? Nah, di sini sudah ada tanda kecil muafik. Ini penting sekali tanda ini, muafik dari atas tadi ya, muafik ini. Karena muafik maka di sini dikurangi. Kalau mukhalif ditambah, tinggal membalik tandanya, Kemudian kita kurangi sebagaimana biasa, 37 DMS 12 DMS dikurangi 2 DMS 37 DMS, maka hasilnya adalah 34
34 derajat 35 dakikoh. Ya. Ini dinamakan al-aslul mu'addal. Ya, al-aslul mu'addal. Oke, kita lanjut untuk mengetahui al-aslul mutlak. Ini sudah ada di pelajaran yang lalu, yaitu rumusnya cos ardul balad kali, salah ini, cos ini maksudnya. Ya. Sama cosnya. Kalau di atas tadi butur-kutur sama sinnya, kalau di sini sama cosnya. Cos ardul balad kali cos mel kali 60. Maka hasilnya adalah 5522. Jadi angkanya kan dimasukkan biasa. Ini namanya al-aslul mutlak. Setelah al-aslul mutlak, ini kita mau mencari yang namanya qausul asar. Qausul asar. Ya. Qausul asar ini rumusnya adalah ini, al-aslul mu'addal dibagi al-aslul mutlak. Kita pakai sandi saja. Al-aslul mu'addal dibagi al-aslul mutlak sama dengan shift cos sama dengan DMS, ya kan? Hasilnya adalah jadi qausul asar 51 derajat 21 dakikoh. Nah, kemudian angka ini 5121 ini kita bagi 15, ya. Oke, kita bagi 15. Hasilnya langsung ditulis di sini, ya. 325. Caranya biasa saja. 51 DMS, 21 DMS dibagi 15 sama dengan 3 derajat 25 dakikoh. Ya. Yang disebut sa'atuhu. Sa'ahnya qausul asar ini. Kemudian kita tambah kaidah. Kalau di kitab Ad-Durusul Falakiyah itu kita hasil perhitungan, ya, hasil perhitungan kita beri tambahan 4 dakikoh. Disebut kalau istilahnya disebut daqaiqul ihtiyat. Daqaiqul ihtiyat. Ini 4. Nah, 4. Jadi ini ditambah 4 menit, ya. Biasa saja. Ini 3 DMS, 25 DMS ditambah 0 DMS, 4 DMS. Hasilnya adalah 3 derajat. Kalau di sini sudah menjadi jam ini, 3 jam atau jam 3. Ya, jam 3 lebih 29 menit. Ini disebut waktul asar istiwa. Ini sudah kita dapatkan waktu asar istiwa, yaitu jam 3:29 menit. Ya. Kemudian ini baru waktu asar istiwa. Lah untuk mencari waktu asar WIB ini bagaimana? Seperti pelajaran yang terdahulu, yaitu kita harus menghitung tafawut, ya. Tidak perlu kita ulang, ya. Ini sudah harus menguasai. Kalau lupa ya kita buka lagi video-video yang lalu tentang mencari tafawut, istiwa dan WIB, ya. Langsung kita tulis hasilnya tafawut saja. Tafawutnya pada hari 13 Januari di Kudus adalah 14 menit 50 detik, ya.
Atau kadang-kadang ini ya langsung dibulatkan jadi 15 menit. Nah, kalau ini ditulis rinci, kita hitung di sini. Ya, hitungannya seperti biasa. 3 DMS, 29 DMS, dikurangi 0 DMS, 14 DMS, 50 DMS. Maka hasil waktu asar, ya kan? Waktu asar WIB jadi jam 3 lebih 14 menit lebih 10 detik. Ini hasil akhir dari perhitungan waktu asar pada Kota Kudus tanggal 13 Januari. Nah, demikian yang kita pelajari tentang perhitungan awal waktu asar, ya, istiwa dan juga WIB. Semoga nanti bisa langsung dicoba dan bisa paham, bermanfaat, barokah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.